Sari duduk di bar, menyesap anggur merah dari gelasnya. Ia sudah menghabiskan hampir sebotol penuh, namun tak kunjung mabuk. Rasa sakit dan cemas setelah apa yang ia ketahui tak bisa diredam. Ia sangat ingin kehilangan kesadaran akan realitas, meski hanya sejenak. Seandainya ini terjadi sehari sebelumnya, ia pasti akan sangat menghargai tempat ini, tempat di mana ia bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman, menikmati kebersamaan dan percakapan. Interior bergaya minimalis dengan penggunaan material alami seperti kayu dan batu, tanpa detail yang berlebihan, menciptakan suasana nyaman dan tenang. Semuanya seolah mengajak untuk bersantai dan beristirahat. Lampu-lampu hangat yang memberikan pesona khusus pada ruangan itu seakan-akan turut menghangatkan tubuh wanita itu. Ya Tuhan, betapa hambar, betapa dangkal semua yang ada di sekelilingnya, dan yang telah mengelilinginya hingga saat ini, jika dibandingkan dengan apa yang baru saja takdir sodorkan padanya hari ini. Hampir tercekik oleh kepahitan batin, Sari meletakkan kepalanya yang berambut pirang di atas meja bar marmer, merasakan dinginnya permukaan yang menyadarkan itu di keningnya yang panas. Ia menatap alis lentik pemuda di belakang bar. Bukan. Maafkan aku. Wanita muda itu meletakkan sejumlah uang di atas meja dan, sambil berbalik, berjalan perlahan menuju pintu keluar, tak menyadari tatapan kagum dari dua pria yang duduk di meja dekat pintu. Siang tadi, ia mampir sebentar ke dokter untuk mengetahui hasil tesnya. Tes kesehatan biasa, hanya bagian dari pemeriksaan medis rutin untuk para pegawai. Namun, alih-alih langsung menandatangani dan memberi stempel pada selembar kertas itu, dokter tua itu justru mempersilakannya duduk, membuat pasien yang sudah terburu-buru untuk kembali bekerja itu kebingungan. Jam istirahat makan siangnya hampir habis, dan ia berharap setidaknya bisa menyantap sepotong roti lapis dan secangkir kopi. Operasi tidak boleh ditunda. Dalam bulan-bulan mendatang, Anda harus menjalani kemoterapi. Dalam kasus seperti ini, Anda memiliki waktu sekitar 6 bulan, 9 bulan jika beruntung. Paling lama setahun. Hanya itu yang bisa saya janjikan. Saya turut prihatin. Sari tidak bisa menjelaskan bagaimana ia menerima berita mengerikan itu. Ia sama sekali tidak menerimanya. Ia mendengarnya, ya, otaknya memahami kata-kata dokter, tetapi bagaimana mungkin hal itu berlaku untuknya? Wanita itu sama sekali tidak bisa memahaminya. Ia keluar dalam diam dengan membawa kertas itu, dan berjalan kembali ke kantor, melangkahkan kakinya secara otomatis. Hingga akhir jam kerja, semua yang diminta darinya ia lakukan seperti robot, tanpa berpikir dan tanpa mendalami. Kemudian ia teringat bahwa mekanisme pertahanan seperti ini sering dibicarakan oleh mereka yang pernah menghadapi berita kematian. Suara dokter masih terngiang di telinganya. Itu adalah sebuah vonis. Keajaiban tidak ada, apalagi untuknya. Orang bilang keajaiban terjadi saat kita mempercayainya. Sari bukanlah tipe gadis romantis yang bisa terinspirasi hanya oleh kicauan burung di dahan dan menunggu dengan mulut ternganga seorang penyihir atau peri yang dengan lambaian tongkat ajaibnya akan mengubah hidupnya menjadi surga dalam sekejap. Dengan tangan-tangan inilah, dengan kaki-kaki inilah, dengan kepala pirang yang cantik inilah, ia harus berjuang. Bagaimanapun, hingga saat ini, tidak ada emas atau kemewahan yang jatuh dari langit untuknya. Tahun-tahun pendewasaan benar-benar memaksa Sari untuk menjadi dewasa, sedemikian rupa sehingga ia tidak lagi memiliki mimpi atau ilusi. Kita tidak bisa menunggu belas kasihan dari alam, ia sering mengulang kata-kata seorang pemikir besar, tugas kita adalah mengambilnya. Betapa kata-kata itu menguatkannya, kata-kata yang ia temukan secara tak terduga saat membolak-balik buku biologi usang yang pernah digunakan oleh ibunya. Buku itu jatuh menimpa kepala Sari ketika ia sedang mencari hiasan pohon Natal di rak barang-barang tak terpakai dari masa sekolahnya yang telah lama berlalu. Di saat-saat sulit, Sari sering memanggil semangat sang pencipta varietas apel dan pir yang baik hati itu untuk membantunya. Ia tidak ingin mati. Siapa yang ingin mati di usia 40 tahun? Tidak bisa dikatakan bahwa ia terlalu rajin menjaga kesehatannya hingga saat ini, syukurlah. Tidak pernah ada kebutuhan untuk itu. Namun, ada peringatan dari atas. Sari dengan sombongnya mengabaikannya, menganggapnya sebagai kebetulan. Saat sedang mandi,
ia secara tidak sengaja menemukan benjolan di payudaranya. Ah, perubahan apa saja bisa terjadi, pikirnya. Teman-temannya sudah mengeluh tentang menopause dini. Ini akan hilang, putus Sari. Ia tahu bahwa di usianya mungkin saja terjadi perubahan pada kelenjar susu, tapi kanker. Saat pemeriksaan, tidak ada yang sakit. Berat badannya tidak turun, dan warna kulitnya, seperti yang biasa terjadi pada penderita kanker, tidak berubah. Namun, hasil tes terkutuk itu. Sambil menghela napas, Sari memulai perjalanannya yang penuh penderitaan. Pemeriksaan di pusat onkologi memakan waktu. Ia berusaha sebisa mungkin untuk jarang meminta izin dari kantor. Ia diam dan dari luar tampak sama seperti sebelumnya. Ia berharap, seperti semua orang dalam situasi seperti itu, akan adanya kesalahan medis, namun diagnosis tidak berubah. Hasil biopsi menunjukkan hasil positif, tumor ganas. Terlebih lagi, sudah ada metastasis di kelenjar getah bening ketiak. Apa yang harus dilakukan? Keputusan apa yang harus diambil? Pikirnya siang dan malam. Sari sangat takut pada operasi, radiasi, dan kemoterapi. Ketika ia hampir memutuskan untuk berjuang melawan penyakitnya, tiba-tiba ia mulai merasa lebih baik menjalani sisa hidupnya tanpa penderitaan akibat intervensi medis. Ia tidak bisa mengharapkan dukungan dari suaminya. Selama 20 tahun ini, pria itu hidup seperti lintah di apartemennya dan dalam hidupnya, hanya beranjak dari sofa untuk makan. Budi tidak mau bekerja. Dan siapa yang butuh seorang pemalas yang hanya bisa menuntut hak dan melupakan kewajiban? Dulu, ia adalah seorang pemuda tampan yang disukai semua orang. Postur tubuh yang tegap, sopan santun, dan tutur kata seorang intelektual. Pandai berbincang, bahkan bisa memetik gitar dan bernyanyi, tidak keras tapi merdu. Ia dibesarkan di keluarga di mana ibunya, Ibu Ratna, yang memegang kendali. Beliau bekerja di pemerintahan kota dan terbiasa mengatur segalanya dan semua orang. Ia selalu merawat putranya dan tidak memberinya kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri atau menghadapi kesulitan. Tampaknya, akibat dari didikan seperti itu, Budi tumbuh menjadi pria yang tidak berbahaya, tetapi malas dan tidak mandiri. Kelembutannya, yang begitu menarik bagi para gadis, termasuk Sari, berubah menjadi kelemahan dan sikap pasif. Selama bertahun-tahun hidup bersama, suaminya tidak terbiasa bekerja dan mengambil tanggung jawab atas hidupnya. Setelah menikah dengan Sari, Budi terus bersikap sama seperti saat bersama ibunya. Itu berarti ia hanya menyerahkan dirinya ke dalam tangan istrinya yang peduli. Upaya untuk mencari pekerjaan begitu naif dan konyol sehingga hanya menimbulkan tawa. Namun, jika orang lain bisa tertawa, Sari, yang harus menafkahi keluarga sendirian, sama sekali tidak merasa lucu. Suaminya yang tampan itu pernah ingin berbisnis dan meminjam uang untuk mengikuti kursus yang katanya mengajarkan cara menghasilkan uang dari nol. Tentu saja kursus itu penipuan. Aku sudah susah payah mencari uang ke seluruh kota, merendahkan diri, keluhnya, dan mereka malah menipuku dengan omong kosong seperti ini. Sari, aku bisa menulis 100 buku seperti itu dalam sebulan. Namun, suaminya tidak pernah menulis satu buku pun, dan Sarilah yang harus membayar utang-utangnya, termasuk kepada Ibu Ratna, yang meskipun hanya memberi 20 juta rupiah kepada putranya, menuntut pengembaliannya dari Sari. Kalian kan satu keluarga, Sari, kata ibu mertuanya melalui telepon. Budi anakku itu pintar, hanya saja ia asing dengan urusan jual beli seperti ini. Ia butuh bidang lain agar potensinya bisa berkembang. Setelah Sari 100 kali meminta ibu mertuanya untuk membantu Budi mencari pekerjaan, Ibu Ratna dengan berat hati mencarikan pekerjaan untuk putranya. Ia harus mendampingi delegasi dari berbagai tamu penting dan memastikan mereka bersenang-senang selama di kota mereka. Sepertinya pekerjaan itu cocok untuk pria muda itu, tidak terlalu berat, penampilannya representatif, sopan, dan pandai berbicara. Namun, bahkan dalam pekerjaan yang tampaknya sederhana itu, Budi membuat satu kesalahan demi kesalahan lainnya. Istri muda seorang wali kota yang baru, dengan gegabahnya ia sebut sebagai putrinya di depan semua orang. Di lain waktu, ia lupa memberitahu staf hotel tentang situasi yang sensitif,
dan istri salah satu tamu kota tiba-tiba datang melakukan inspeksi mendadak ke kamar di mana suaminya sedang bersama seorang wanita penghibur. Sebenarnya Budi tidak bersalah, tetapi satu masalah memicu masalah lain, dan Budi diminta untuk mengundurkan diri demi menghindari masalah lebih lanjut. Tentang prestasi kerjanya yang lain, bahkan tidak perlu dibicarakan. Ia tidak pernah dalam hidupnya menunjukkan inisiatif dalam menyelesaikan masalah rumah tangga atau memberikan kontribusi bagi keluarga. Sebaliknya, Budi menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dengan hobi dan permainan komputernya. Budi, aku bekerja, sementara kamu seharian bermalas-malasan di sofa, suatu kali Sari memutuskan untuk menegaskan. Mulai besok, bersih-bersih, dan makan siang adalah tugasmu. Dan coba saja, biarkan aku dan Citra pulang tanpa makanan yang enak dan mengenyangkan. Tentu saja, jawabnya. Itu sama sekali bukan masalah buatku, dan ia melambaikan tangannya dengan gaya seorang raja, seolah berkata, hal sepele. Mengetahui kondisi keuangan keluarga, Citra, putri mereka yang berusia 20 tahun dan seorang mahasiswi, juga mencari pekerjaan paruh waktu. Jadi, kedua wanita itu pulang larut malam, hanya sempat menelan makan malam lalu langsung terlelap. Sari sangat lelah. Sebagai seorang spesialis yang hebat, ia menanggung seluruh beban akuntansi di perusahaannya, yang membuatnya sangat dihargai. Namun, upah untuk 1,5 kali beban kerja itu adalah jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan volume pekerjaan yang dibutuhkan. Citra, yang gesit dan cerdas, tidak seperti ayahnya, kuliah di universitas dengan harapan menjadi pegawai negeri. Sementara itu, ia harus berlari ke kelas, lulus ujian dengan baik, dan juga bekerja paruh waktu di sebuah toko bunga milik teman. Di tahun ketiga kuliahnya, putrinya berencana untuk menikah. Suami apalagi, bentak Sari. Lihat ayahmu. Kamu mau punya suami seperti itu juga, yang hanya berbaring di sofa? Ibu, apa sih? Tawa Citra. Bimaku sama sekali berbeda. Berbeda apanya? Sama saja pemalasnya. Zaman sekarang tidak ada yang lain, potong Sari. Valentin, atau Bima, memang ternyata berbeda. Pertama, ia memiliki pembawaan yang ringan dalam bergaul dan tidak suka konflik. Jika Bima tidak menyukai seseorang, ia akan pergi begitu saja. Untuk apa? Tanyanya heran ketika seseorang mengeluh tentang perlakuan buruk. Dunia ini luas, kamu bisa saja tidak pernah bertemu dengannya lagi. Aku tidak tertarik mengurusi hubungan, aku punya banyak urusan lain. Bima adalah generasi baru anak IT. Mereka yang sedikit aneh, dengan pandangan dunia yang unik, dan selera humor yang khas. Ia sangat memuja istri kecilnya dan memberinya uang yang ia dapatkan dari proyek-proyek sampingan. Jumlahnya tidak banyak, tetapi Citra seumur hidupnya belum pernah memegang uang sebanyak itu dan merasa sangat bahagia. Sementara sang suami muda itu sendiri tidak terlalu butuh uang lebih, baginya, prosesnya yang penting. Ia menciptakan sesuatu. Pasangan muda itu tinggal di sebuah kamar kos kecil dan bahagia satu sama lain. Hubungan Budi dengan putrinya, yang telah tumbuh dewasa dan menikah, menjadi tegang. Ia seolah sama sekali tidak menunjukkan minat pada kehidupan putrinya dan tidak mendukungnya di saat-saat sulit. Tentu saja, hal ini meninggalkan luka di hati putrinya. Ia mencintai ayahnya, dan di masa kecil, Citra membalasnya dengan kasih sayang yang tulus. Namun, seiring bertambahnya usia, gadis itu mulai mengerti bahwa ayahnya praktis hidup menumpang pada ibunya. Karena itu, ketika datang berkunjung dan makan kenyang hidangan yang ayahnya siapkan khusus untuknya seharian, ia mulai bersikap usil. Nasi goreng ayah kok jadi tidak enak, keluhnya sambil menyingkirkan piring setelah makan malam. Kenapa? Budi terkejut. Aku membuatnya seperti yang kamu suka, Citra. Kamu kan selalu memuji nasi gorengku. Ayah terlalu jarang memasak sekarang. Makanya jadi tidak enak, balas putrinya. Ia ingat betul bagaimana selama 3 hari berturut-turut ibunya mengeluh pulang larut malam sementara ayahnya asyik dengan permainannya dan bahkan tidak membuatkan teh. Ini ayah memasak karena aku datang. Kemarin ayah masak apa untuk makan malam? Tanyanya dengan tampang polos. Yah. Budi mengangkat bahu. Kemarin cuma teh. Di dalam dirinya, ada kecemburuan khas seorang ayah,
dan ia sering mengkritik pilihan pasangan putrinya. Ia juga menyuarakan pendapatnya tentang kehidupan pribadi putrinya. "Putriku, kamu terlalu terburu-buru menikah," katanya dengan kecewa. "Kamu bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik. Kamu kan cantik, pintar." Gemuk, pipinya merona, lanjut Citra, menggoda ayahnya. "Sudahlah, ayah. Aku tidak mengkritik pilihanmu. Jadi jangan sentuh urusanku dan Bima, ya? Kami baik-baik saja." Bukan berarti hal itu menyakiti atau mengecewakan putrinya yang merasa tidak dipahami. Bagaimanapun, Citra tetap menyayangi ayahnya yang malang dan gagal itu, meskipun ia sudah muak mendengarkan ceramahnya tentang kehidupan keluarga yang bahagia. Seiring berjalannya waktu, Budi menjadi semakin malas, berubah menjadi seorang hedonis sejati. Ia semakin jarang berpura-pura menjadi penurut bagi istrinya dan sibuk dengan permainan komputer kesayangannya. Ia membiarkan dirinya mengeluh tentang kondisi hidup dan tidak suka ketika dipaksa melakukan tindakan apapun untuk kebaikan bersama. Sari tidak berharap akan menemukan simpati dari satu-satunya suaminya. Namun, ia merasa perlu memberitahunya tentang penyakitnya. Siapa tahu, mungkin pria yang dulunya baik itu akan sadar dan melihat hidupnya serta posisinya di dunia ini dengan jernih. Beberapa minggu berlalu sebelum ia berani membuka luka yang bernanah itu, setidaknya dengan menceritakannya kepada Budi. Suatu malam, karena kesal Budi tidak mau mengecilkan volume musik dari stereo, Sari memerintah, "Budi, kecilkan." Budi menatap istrinya yang biasanya tenang itu dengan bingung. Dengan enggan, ia bangkit, perlahan memutar knob volume pada pemutar musik, dan dengan erangan, kembali duduk di sofa kesayangannya. "Ada apa panik begitu?" katanya dengan tidak senang. Bibirnya melengkung. Celana olahraganya melorot di lutut, wajahnya kusut karena terlalu lama berbaring, rambutnya acak-acakan. Sari menatapnya dalam diam dan berpikir, "Ya Tuhan, aku pernah mencintai makhluk tidak jelas ini. Aku memberinya makan dan minum. Stereo ini pun aku yang membelikan untuknya. Aku baru saja dari dokter. Aku kena kanker." "Ah, sudahlah. Kamu itu, Sari, selalu saja mengada-ada." Suaminya menyeringai, jelas tidak percaya. "Kamu mengerti tidak, aku akan segera mati." Sari hampir kehilangan kesabaran. "Kamu tidak akan mati," kata Budi acuh tak acuh. "Orang sepertimu tidak mati muda. Orang sepertimu justru yang membuat orang lain masuk liang lahat. Selama aku belum mati, kamu akan tetap hidup." "Bagus, akhirnya," teriak Sari. "Sudah lama seharusnya aku sadar." Dengan kata-kata itu, ia mulai berlari-lari di apartemen dengan marah, melakukan tindakan yang hanya ia sendiri yang mengerti. Sari tiba-tiba sadar bahwa sebelum kematiannya, ia bisa melakukan semua hal yang sebelumnya tidak ia lakukan, karena berbagai alasan, tidak ia izinkan untuk dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk memulainya hari ini, saat ini juga. Pertama, menyingkirkan beban yang memalukan bernama Budi. Ia membawa semua pakaian suaminya ke balkon dan melemparkannya dari ketinggian ke halaman rumput di bawah jendela. Semua pakaian suaminya segera berada di jalan, di bawah tatapan bingung orang yang lewat. Sang istri terus membawa dan membuang satu persatu pakaian, lalu sepatu kets, dan barang-barang lainnya menyusul. Wajah Sari memerah karena marah. Budi, dalam kebingungan yang membeku, mencoba menghentikannya, tetapi tidak tahan dengan amarahnya yang menggila. "Sudah selesai," kata Sari sambil menyeka keringat di dahinya. "Sekarang, enyahlah dari rumahku." "Kamu sudah gila, Sari? Apa yang kamu lakukan?" Budi marah, tapi sudah terlambat. Dari tatapan istrinya, ia tahu semuanya sudah diputuskan. Pria itu menekan nomor ibunya. "Ibu, cepat datang, Sari sudah gila. Dia membuang semua barangku dari balkon dan mengusirku dari rumah. Cepat datang, aku mohon, cepat datang, sadarkan dia." "Sudah tidak ada gunanya," kata Sari, tidak memedulikan upaya menyedihkan suaminya untuk berbicara dengannya, "dan jangan coba-coba menangis buaya di sini, aku sudah memutuskan." Ia menatap dengan jijik saat suaminya menyeka air mata dan membuang ingus ke sapu tangan yang ia sendiri cuci dan setrika dengan penuh perhatian. Sementara suaminya bertele-tele, Sari membuka pintu lebar-lebar. "Pergilah.
agar kau dan ibumu tidak menuntutku nanti dan tidak merepotkanku lagi. Ibu Ratna tidak masuk ke apartemen, melainkan melesat masuk. Tubuhnya yang subur bergoyang, wajahnya memerah karena marah. Sari, mimpi buruk apa yang kamu buat ini? Sari, apa kamu sudah menemukan pria lain? Sari tertawa terbahak-bahak. Setelah putramu, Ibu Ratna, aku tidak akan melirik pria lain lagi, itu sudah pasti. Anehnya, ia tetap benar-benar tenang. Apa yang terjadi di sekelilingnya tampak baginya hanyalah gangguan sementara. Gerakan yang mengganggu di sekitarnya itu Sari anggap hanya sebagai penghalang yang menghalanginya untuk fokus pada hal utama. Tapi kenapa? Kalian kan tumbuh bersama, Sari. Kalian sudah hidup bersama selama 20 tahun. Tidak ada mabuk-mabukan, tidak ada pertengkaran. Apa masalahnya? Dia itu hanya pajangan, Ibu Ratna. Tanyakan pada putramu kapan terakhir kali dia pergi bekerja. Sari bahkan tidak membuang tenaga untuk marah. Ia ingin segera mengakhiri semua ini agar ditinggalkan sendirian. Sari, tenanglah. Mari kita bicara dan mencapai kesimpulan yang masuk akal. Mau ku bawa kemana dia? Ibu mertua memutuskan untuk bersikap sopan, setidaknya untuk melindungi kepentingannya. Ke rumahmu. Bagaimanapun juga, dia putramu, hasil didikanmu. Aku sudah cukup. Aku sudah menahannya selama 20 tahun. Biarkan aku mati dengan tenang. Ibu Ratna tidak menanggapi kata-kata Sari tentang kematian. Ia pikir itu hanya diucapkan karena emosi, untuk menambah kesan tragis. Melihat Sari tidak bisa digoyahkan, ibu mertua dengan ekspresi terhina mengantar putranya yang sudah kehilangan harga diri itu ke pintu. Ketika pintu di belakang Ibu Ratna dan Budi tertutup, Sari akhirnya bisa bernapas lega. Ia membuka jendela di kamar tempat Budi biasa tinggal. Ia ingin agar bau suaminya yang malang itu cepat menguap. Dari jendela yang terbuka, ia melihat dua sosok, satu kurus tinggi milik Budi dan satu gemuk pendek milik ibu mertuanya mengumpulkan barang-barang yang dibuang dari aspal dan mobil. Bagus. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. 1 jam kemudian putrinya muncul di ambang pintu rumah Sari. Ia sangat cemas. Ibu. Ia menghambur ke arah Sari. Ibu, apa benar? Ayah bilang ibu mengarang cerita kalau ibu sakit kanker, tapi aku tidak percaya ibu bisa mengarang cerita seperti itu. Aku tidak mengarang apa-apa, nak. Sayangnya, aku memang kena kanker. Harus operasi, angkat payudara dan kelenjar getah bening. Lalu tahap pengobatan berikutnya. Dan aku tidak tahu apakah harus menyetujuinya. Mungkin lebih baik menjalani sisa hidupku dengan sepenuhnya. Ibu. Citra memeluk ibunya, nyaris tidak bisa menahan rasa takutnya. Kemudian ia duduk di seberangnya, seluruh perhatiannya tertuju pada ekspresi wajah Sari. Tentu saja setuju. Ibu wajib hidup untuk melihat cucu-cucumu, berjalan-jalan dengan mereka di taman, membelikan mereka mainan. Untuk bahagia. Aku hamil, Bu. Itu adalah berita terbaik bagi Sari belakangan ini. Wah. Sari tanpa sadar tersenyum. Tepat waktu sekali, harus kuakui. Kuharap aku masih sempat melihat cucuku. Berita yang luar biasa, nak. Ia memeluk dan mencium putrinya, mengelus perutnya yang belum terlihat. Ibu, semua akan baik-baik saja. Ibu akan sembuh, aku yakin sekali. Ibu akan sangat kami butuhkan sekarang. Jadi jangan cengeng, kita mulai berobat besok. Baiklah, kita coba. Sari tanpa sadar mengagumi mata putrinya yang berbinar dan pipinya yang merona. Kami akan membantumu sebisa mungkin. Bima, dia punya banyak koneksi di mana-mana. Dia akan mencari tahu semua tentang pengobatan. Dia bahkan punya kenalan di Israel, di sana ada metode pengobatan kanker terbaru. Ibu juga tahu itu kan? Israel apanya? Citra, Sari tersenyum. Seumur hidup aku bekerja sendirian untuk mencari nafkah, dari mana uang sebanyak itu? Tapi, Bu, aku tetap tidak mengerti kenapa ibu mengusir ayah, setidaknya ada sedikit dukungan. Dukungan apa, nak? Dia bahkan tidak percaya aku sakit. Hanya demi kamu aku menahannya selama ini. Dan sekarang, saat aku berpikir bahwa aku akan mati, dan tubuh tak peduli itu akan berbaring di sofa menonton TV, bolak-balik ke dapur dan toilet. Tidak,
Citra. Sisa hidupku ingin kujalani sesuai keinginanku. Yah, sebenarnya, Bu, Ibu berhak atas itu. Aku mengerti. Citra benar-benar tenggelam dalam cintanya pada Bima, pada calon anaknya, dan pada seluruh dunia. Dan Sari, dengan kesedihan yang bercampur dengan kegembiraan ringan, mengambil keputusan berani untuk hidup 100%. Di kantor, ia tidak memberitahu siapapun tentang penyakitnya. Ia tidak ingin dikasihani, ditanya-tanya, dan, mengetahui penyakitnya, orang-orang menunggu kapan ia akan pergi agar bisa merebut posisinya. Aku akan mengambil cuti, lalu kita lihat nanti. Syukurlah, tenaganya masih ada. Beberapa kerusakan pada penampilannya yang disebabkan oleh penyakit, ia sembunyikan dengan lihai. Sehingga tidak ada yang menyangka bahwa di depan mereka adalah seorang wanita yang menderita kanker. Operasi, operasi, dan sekali lagi operasi. Dokternya terus-menerus mengulangi kata-kata itu, mendorong Sari untuk berjuang hidup dan mati. Sari telah mempelajari semua argumennya, meneliti masalah ini dari semua sudut. Ia sudah mengetahui bahwa di negaranya, tumor sejenis ini diobati tidak lebih buruk daripada di Israel. Selain itu, ia sangat percaya pada dokternya yang cerdas, seorang pria yang belum terlalu tua dengan mata abu-abu yang penuh perhatian. Ulasan tentang Dr. Mahesa di mana-mana sangat luar biasa positif, dan yang terpenting darinya adalah kemampuannya untuk menanamkan gagasan penting pada pasiennya hanya dengan beberapa kata, kumpulkan kekuatan, maka penyakit akan mundur. Pasien berhak hidup bertahun-tahun lagi. Di balik kata-kata yang menginspirasi dan tidak keras itu, tersembunyi jiwa tulus seorang dokter sejati, dan Sari percaya pada dokternya. Untuk operasi yang dijadwalkan, ia memutuskan untuk mengambil cuti tahunan dan 2 minggu cuti tambahan yang telah terkumpul selama 3 tahun. Ini adalah langkah pertamanya. Duduk di ruang direktur, Sari memberanikan diri untuk mengambil langkah kedua, langkah yang sangat ia takuti selama 10 tahun terakhir, meminta kenaikan gaji. Masalah ini sudah lama mengganjal, tetapi wanita itu takut bernegosiasi dengan atasannya seperti api. Selama 15 tahun ia membayar cicilan apartemen, kemudian mengumpulkan uang untuk mobil dan renovasi. Wanita itu seumur hidupnya takut kehilangan pekerjaan. Tetapi sekarang, ia tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan, dan ia memberanikan diri. Pak Nicholas, Anda setuju kan kalau saya bekerja dengan baik selama bertahun-tahun ini? Benarkan kalau saya pantas mendapatkan kenaikan gaji? Direktur sedikit terkejut, menatap Sari yang biasanya pemalu dengan heran. Yah, sebenarnya, ya, saya setuju. Anda tentu saja pekerja yang baik. Kalau begitu, saya minta kenaikan. Sari menutup matanya, dan dengan tegas berkata, 2 kali lipat. Apa yang mendorong Anda untuk menuntut begitu tiba-tiba? Dan jumlahnya sangat tidak terduga, harus saya katakan. Tidak, Pak Nicholas, saya tidak setuju dengan Anda, jawab Sari dengan tegas. Saya tidak pernah meminta apapun. Selama laporan kuartalan dan tahunan, saya terus-menerus lembur di malam hari, dan tidak pernah dibayar lebih. Saya membimbing semua karyawan baru dan anak magang, dan tidak pernah melepaskan mereka tanpa pelatihan. Berapa banyak pekerjaan di luar jam kerja yang saya bawa pulang? Anda beristirahat, sementara saya duduk mengerjakan laporan dan perhitungan itu. Jadi, perhitungan ulang ini bahkan belum menutupi semua kerja keras saya. Direktur setuju. Baiklah, Sari. Mengingat selama bertahun-tahun Anda bekerja, saya tidak pernah menaikkan gaji Anda, saya siap menaikkannya. Selamat menikmati liburan Anda. Setelah cuti, saya tunggu Anda dengan semangat baru. Sari sendiri merasa lucu dengan betapa gigihnya ia bersikeras. Pak Nicholas yang malang bahkan sempat bingung melihat kegigihannya. Dan, ketika ia menuntut kenaikan gaji pada saat yang paling tidak tepat, sebelum operasi penentuan, ketika sama sekali tidak jelas apa yang akan terjadi padanya setelah itu, sangat mungkin ia tidak akan bisa menggunakan sepeser pun dari gaji masa depannya. Tentu tidak diharapkan, tetapi Sari tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Ia berusaha melihat segala sesuatunya dengan jernih. Ia merasa sedih sekaligus lucu. Ini bisa dan seharusnya dilakukan sejak lama. Betapa ia telah mengabaikan dirinya sendiri,
Betapa ia telah merendahkan nilainya. Traktiran, teriak para wanita di departemen. Para pria di departemen membeli minuman beralkohol, dan Sari memesan berbagai macam makanan ringan. Hari itu adalah hari Jumat, hari terakhir dalam seminggu, dan oleh karena itu, merayakannya dengan rekan-rekan adalah hal yang baik. Pada dasarnya, ia tidak bisa disebut sebagai rekannya, karena ia sebenarnya adalah seorang ahli IT dan hanya menangani semua jenis teknis di perusahaan. Ia seolah-olah menyendiri, tetapi pada saat yang sama mengenal semua orang dan akrab dengan semua orang. Ia mendekati meja Sari setiap ada kesempatan dan selalu bertanya, "Sari, semuanya berfungsi baik? Perlu saya bersihkan komputermu?" "Silakan," senyum Sari. Ia senang dengan perhatian pria jangkung dan tampan itu. Sari sudah lama tahu bahwa pria itu menyukainya, tetapi ia sudah menikah, dan pria itu tidak berani mendekatinya. Hanya sesekali ia membiarkan dirinya menunjukkan perhatian dengan cara yang sederhana ini. Pria itu mendekat dengan tenang, dan berdiri di sampingnya. Angin sepoi-sepoi berhembus. Dimas segera menyampirkan jasnya di bahu Sari, menahan tangannya sejenak di bahu wanita itu. Sari, yang sedikit mabuk karena anggur, tanpa diduga menyandarkan dirinya padanya dan tiba-tiba menciumnya. Dimas menatapnya dengan mata penuh cinta, sehingga Sari tidak tahan. Ia menginginkan kehangatan seorang pria. Awalnya Dimas bingung, lalu ia memeluk Sari dan membalas ciumannya. Tidak tahu berapa lama lagi mereka akan berdiri seperti itu, tetapi mereka mendengar sopir taksi membunyikan klakson. "Terima kasih karena tidak menolakku," bisik Dimas di telinga Sari sebelum ia masuk ke mobil. Keesokan paginya ia terbangun, mengingat ciumannya, dan tersenyum. Sama sekali tidak ada keinginan untuk menyalahkan atau merasa malu pada dirinya sendiri. Yang terpenting, ia tidak merasa tidak nyaman dengan Dimas, dan pelukannya memberinya kesenangan. Ia berbaring dan merencanakan apa yang akan ia lakukan untuk menyenangkan dirinya hari ini. Tiba-tiba ia teringat bahwa ia selalu ingin potong rambut pendek, sangat pendek, tetapi ibunya menentangnya. Gadis kecil Sari cukup patuh pada ibunya, tetapi sekarang ia hanya mendengarkan dirinya sendiri. Hari ini juga ia akan pergi ke salon dan membuat potongan rambut terpendek dan paling modis. Terlebih lagi, jika ia akan menjalani kemoterapi, rambutnya akan mulai rontok. Setidaknya sekarang ia bisa memiliki potongan rambut yang selalu ia impikan. Sari dengan senang hati meminum kopinya dan berdandan untuk keluar. Ia tidak pernah berdandan begitu teliti dan terencana, selalu terburu-buru. Sekarang ia tidak akan melakukannya lagi. Ia dengan cermat memilih gaun yang serasi warna dan teksturnya, syal tipis di leher, menemukan tas lain yang sudah lama ia simpan di lemari dan tidak punya tenaga untuk mencarinya. Ia berjalan perlahan ke salon langganannya. Bahkan berita bahwa penata rambut langganannya telah berhenti, dan tiba-tiba pergi tidak membuatnya sedih. "Kami punya penata rambut baru," kasir tersenyum padanya. "Muda dan tampan. Dia sangat kreatif, Anda akan suka, lihat saja nanti." "Baiklah, kita lihat saja," jawab Sari dan masuk ke dalam. Ia memang disambut oleh seorang pemuda kurus dengan rambut panjang dan lengan baju yang digulung, lengannya hingga siku penuh dengan tato. "Selamat siang," sapanya ramah sambil menyodorkan kursi untuk Sari. "Nama saya Kiril. Anda membayangkan diri Anda seperti apa setelah potong rambut?" "Halo, saya Sari," jawab wanita itu sambil duduk dengan nyaman. "Anda tahu, saya selalu bermimpi untuk memotong rambut sependek mungkin. Jadi, saya siap untuk bereksperimen." "Luar biasa. Dukung pemuda itu. Percayakan pada saya. Anda akan keluar sebagai wanita cantik, tidak kalah dari sekarang, tetapi berbeda. Mengerti? Baru." Dan ia mulai bekerja dengan hikmat. Ketika sang ahli selesai, Sari puas dengan hasilnya dan merasa lebih percaya diri. Memandangi dirinya di cermin, ia merasakan semacam keyakinan akan masa depan. "Cantik luar biasa," sang ahli muda mendukung suasana hatinya. "Apakah Anda tidak ingin manikur dan mungkin pedikur juga? Gadis-gadis kami akan menambahkan sentuhan pesona. Kenapa tidak?" tanya Sari pada dirinya sendiri. Sekalian saja. Ia selalu melewatkan ritual-ritual yang disayangi setiap wanita ini, manikur, spa, pedikur.
Kemewahan apa dengan kemiskinan kita, pikirnya. Uang nyaris tidak cukup untuk membelikan pakaian musim dingin untuk Citra. Dan sekarang? Sekarang bisa, dan harus. Bagaimanapun juga, ia akan dirawat oleh dokter yang pintar dan tampan. Setidaknya untuk menghormatinya, ia harus merapikan diri. Para gadis mulai bekerja dengan 4 tangan. Dengan kedatangan Kiril, bisnis mereka membaik. Pemuda itu tahu kapan harus memberikan penawaran kepada setiap wanita. Sari dengan adil menganggap bahwa ia tidak sia-sia menghabiskan beberapa jam di sini untuk dirinya sendiri. Potongan rambut baru itu sangat cocok untuknya, ia bahkan terlihat lebih muda. Ia merasa segar dan bahkan bersemangat. Hanya saja pada hari Senin ia sudah harus masuk ke pusat onkologi. Sari memutuskan untuk menyiapkan barang-barang yang akan ia butuhkan di sana. Pada saat itu, bel pintu berdering, lalu terdengar ketukan keras. Begitu Sari berhasil memutar kunci, ibu mertuanya melesat masuk ke apartemen. Mau liburan ke resor? Ibu Ratna menatap tas berisi barang-barang. Bersantai. Begitu? Dalam kebebasan? Tentu, resornya bernama Pusat Onkologi. Sari, aku datang bukan untuk bertengkar. Mari kita bicara sebagai sesama wanita. Cerita tentang kanker itu, jelas untuk Budi, kan? Aku sebagai wanita memahamimu. Putraku bukan suami super. Ya, dia punya kekurangan. Tapi kenapa harus membuangnya seperti kain lap ke aku, wanita tua yang sakit-sakitan ini? Aku tidak sanggup mengurusnya. Lalu kenapa aku sanggup? Pahami, Ibu Ratna, aku menafkahinya selama 20 tahun, ia hidup bersamaku seperti raja. Ia tidak bekerja, urusan rumah tangga pun sebagian besar aku selesaikan tanpa bantuannya. Untuk apa suami seperti itu? Sari sangat tidak ingin merusak suasana hatinya sebelum hari penentuan. Namun, ibu mertuanya tidak mau menyerah. Ia ingin dengan segala cara menempatkan putranya kembali ke rumah yang hangat, di sofa yang empuk, dan ia sendiri ingin melanjutkan hidupnya yang bebas dan bahagia. Sari, banyak wanita bahkan tidak punya suami seperti Budi. Dia tidak minum, tidak merokok, bisa memasak. Dia bahkan membawakanmu sandal saat kamu pulang kerja, ia memberikan argumen terakhir. Lebih baik dia membawakanku gaji daripada sandal. Dan dia memasak dengan bahan makanan yang dibeli dengan uangku. Ibu mertua hampir 2 jam membujuk Sari untuk menerima Budi kembali, tetapi tidak ada satupun argumen yang berhasil. Sari menyanggah satu persatu dalih Ibu Ratna dan menyatakan kepada ibu mertuanya bahwa ia sudah dewasa dan tahu bagaimana harus bertindak dalam hidupnya. Menjelang akhir percakapan yang berlarut-larut itu, ia nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ia perlu menenangkan diri dan tidur agar bisa menyimpan tenaga untuk besok. Sari duduk di meja, meletakkan tangannya di atas lutut, dan hanya menatap ibu mertuanya yang terus berbicara. Duduklah, perintahnya pada akhirnya, tidak menyadari nada suaranya telah berubah. Ibu mertua yang kebingungan duduk di seberangnya. Ibu Ratna, besok pagi saya akan masuk rumah sakit. Dengar baik-baik. Saya menderita kanker. Saya akan menjalani operasi. Saya tidak bisa dan tidak mau memberikan sisa tenaga saya untuk putramu agar dia bisa duduk di rumah dengan perut kenyang dan puas. Saya sudah mengatakan semuanya. Sekarang pergilah. Saya perlu berkemas. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Ibu Ratna begitu tidak berperasaan. Alih-alih setidaknya basa-basi menanyakan kabar menantunya atau setidaknya bersimpati, wanita ini tampaknya malah senang. Ia dengan cepat memutar percakapan 180 derajat dan mulai memelas. Kasihanilah aku. Jika kamu toh akan mati, apa bedanya siapa yang akan tinggal di apartemenmu? Biarkan Budi yang tinggal. Dari kelancangan seperti itu, Sari bahkan menjadi bingung. Dia tidak kubutuhkan di sini. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Ahli warisku setelah kematianku hanya Citra dan ibuku. Pergilah. Tuhan yang akan menghakimimu, kata ibu mertua sebelum pergi. Menutup pintu di belakang wanita tua yang kurang ajar itu, Sari yang kelelahan dan pucat hampir tidak menyadari bahwa ia telah sangat terkuras oleh penjelasan yang tidak menyenangkan dengan ibu suaminya. Yang paling mengerikan adalah percakapan itu sama sekali tidak berguna dan menguras tenaga, seolah-olah ibu mertua telah menyedot energinya dengan cara yang hanya ia ketahui.
Gambaran dari tahun-tahun pertama kehidupan mereka bersama Budi muncul di depan matanya. Di sana Ibu Ratna menatap gaun pengantinnya dengan jijik, gaun yang ibunya beli dengan seluruh gajinya. Di sana ia dengan angkuh memeriksa kamar Citra kecil dan menyatakan bahwa Citra terlalu kurus dan pakaiannya seperti gadis desa. Di sana dengan tawa ia menceritakan bagaimana ia menjatuhkan rekan kerjanya dan sekarang akan menduduki jabatannya dengan gaji tinggi. Siapa yang menghalangiku untuk memutuskan hubungan dengan wanita jahat ini sejak lama? Renung Sari sekarang. Untuk apa aku bersabar? Orang yang tidak baik tidak akan pernah berubah. Aku tahu itu dengan sangat baik. Jadi untuk apa? Ia memejamkan matanya. Namun, hari ini belum memberikan semua kejutan. Telepon berdering. Ibu muncul di layar telepon. Sari membayangkan bagaimana di ujung sana, Ibu Lastri menunggu jawaban. Rumah kecil mereka tersembunyi di antara rimbunnya bunga melati. Di dekat ibu, pintu terbuka dan angin menggoyangkan gorden renda putih. Betapa ia bermimpi berada di sana, di rumah kesayangannya, memeluk ibunya. Sari ingin berteriak sekuat tenaga, "Ibu, aku sakit. Aku takut." Tetapi ia tahu betul bahwa itu tidak boleh dilakukan. Telepon terus berdering, dan Sari mengumpulkan kekuatan agar tidak menangis dan tidak menceritakan penyakitnya kepada ibunya sebelum waktunya. Sejak menit pertama ia mengetahui diagnosisnya, ia telah memikirkan bagaimana harus bersikap kepada ibunya. Ia memutuskan untuk menceritakan semuanya nanti, ketika sudah tidak mungkin lagi disembunyikan. Ibunya sendirian di sana, di sebuah desa kecil, 300 kilometer jauhnya dari putrinya. Siapa yang tahu bagaimana ia akan menerima berita seperti itu, dan tidak diketahui bagaimana jantungnya akan bereaksi. Ibu Lastri berusia sedikit di atas 60 tahun, tetapi jantungnya sudah mulai rewel. Beliau bekerja di perusahaan kayu setempat, awalnya sebagai juru catat biasa. Kemudian kemajuan teknologi sampai ke daerah mereka, ia menguasai profesi akuntan dan duduk di kantor. Langsing, cantik, dengan kepang rambut tebal dan panjang yang tidak ia potong bahkan sekarang ketika merawatnya menjadi lebih sulit. Ibu Sari adalah wanita yang pendiam dan sederhana. Hanya di rumah, saat berdua dengan putrinya, ia bernyanyi dengan suara pelan, menceritakan berbagai kisah lucu yang ternyata banyak dalam hidupnya, dan ia juga suka tertawa. Berdua, ibu dan anak itu bercanda, memerankan berbagai adegan, dan tertawa terbahak-bahak seperti dua sahabat. Ibu Lastri membesarkan putrinya sendirian, setelah suaminya meninggal sangat awal. Malam hari ia menjahit gaun pesanan untuk para gadis cantik setempat untuk memanjakan putrinya. Ya, Sari memiliki gaun paling modis dan paling indah. Ketika seseorang memuji pakaiannya, gadis itu dengan bangga menyatakan, "Ini ibuku yang menjahitkan untuk." Tentu saja, dia penjahit terbaik di dunia. Sambil menatap potret suaminya, Ibu Lastri bercerita kepada putrinya tentang ayahnya. Menurut cerita ibunya, tidak ada pria lain di dunia ini seperti dia. Ada pria-pria di desa yang melirik Ibu Lastri, tetapi ia tidak pernah menikah lagi dengan siapapun. Begitu pertanyaan mengapa ibunya tetap sendiri muncul di benak Sari, gadis itu langsung teringat bagaimana ia memandangi potret ayahnya dan betapa penuh kasih ibunya bercerita tentangnya. Pertanyaan itu hilang dengan sendirinya. Ibu Lastrilah yang mengajarkan Sari untuk tidak mengeluh dan tidak mengeluh tentang hidup, tetapi melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Ia juga yang menasihati putrinya saat melepasnya belajar ke kota yang jauh, bekerjalah dan hormati orang lain. Sisanya akan datang dengan sendirinya. Dan lagi-lagi, dengan malam-malam tanpa tidur, ia menjahit untuk mengirim sedikit uang kepada anak kesayangannya. Sekarang, bagaimana ia bisa mengejutkannya dengan panggilan ini? "Ibu, halo. Ya, aku hidup dan sehat. Semua baik-baik saja di sini." Setelah berbicara dengan ibunya, Sari ingin minum. Selama beberapa hari terakhir, begitu banyak hal menimpanya sehingga ia benar-benar mengabaikan urusan dapur. Putrinya mampir sebentar, suaminya diusir, jadi siapa yang harus dikhawatirkan? Siapa yang harus diberi makan? Kulkas pun ternyata kosong, tidak ada makanan sama sekali. Minuman beralkohol juga tidak ada. Sebenarnya, Sari tidak minum apa-apa, kecuali segelas sampanya di hari libur.
Hanya terakhir kali saat mentraktir rekan-rekannya sebelum cuti, ia membiarkan dirinya minum sedikit lebih banyak, dan hasilnya tidak lama kemudian terasa. Hingga kini, kegelisahan menyelimutinya saat teringat bagaimana ia, menurutnya, menggoda Dimas. Sari seumur hidupnya menjalani gaya hidup sehat dan ingin hidup hingga 80 tahun. Tetapi jika itu tidak akan terjadi, untuk apa menjalani gaya hidup sehat ini? Dan hari ini, ia hanya perlu melupakan segalanya dan tidur, karena besok ada urusan penting. Wanita itu berharap bisa sedikit merilekskan tubuhnya yang lelah, dan pikirannya yang terkuras oleh sesi komunikasi terakhir. Ia berpakaian, memutuskan untuk pergi ke toko. Keluar dari pintu masuk gedung, ia menabrak sosok jangkung yang dikenalnya. Ini menarik. Di dekat rumahnya berdiri Dimas. "Hai," pertemuan yang tidak terduga, sapanya. "Di daerah asing. Menunggu seseorang? Menunggumu." "Halo." Pria itu mengangkat matanya menatap Sari. "Aku tidak berani meneleponmu. Kupikir akan lebih mudah jika bertemu langsung. Bisakah kita bicara? Setelah ciuman kemarin, aku tidak bisa memikirkan hal lain." Menarik. Apa yang ada di tasmu?" "Sebotol anggur dan coklat, kesukaanmu." "Omong-omong, aku melihatmu melahapnya." Sari dengan tegas mengibaskan kepalanya, mengusir pikiran-pikiran tua yang melekat tentang aturan tak tertulis, dan sambil menggandeng lengan pria itu, membawanya ke pintu masuk. Masuk ke apartemen, Dimas sedikit bersemangat, menjadi lebih berani. "Nah, di mana dapurnya di sini?" Ia mulai mengeluarkan isi tas, mencari gelas, dan menata meja. Sari tersenyum melihat upayanya yang canggung untuk menjadi tuan rumah. Ia suka betapa manisnya ia bergerak ke arah yang benar. Sementara Dimas menjadi tuan rumah, ia menemukan beberapa makanan ringan di lemari selain coklat dari Dimas. Untuk jaga-jaga, ia memasang teko air, lalu duduk di seberang Dimas yang sudah dengan tidak sopan menempati tempat di meja makan. Ia sudah membuka botol dan mulai menuangkan anggur ke dalam gelas. "Ini untukmu," kata Dimas sambil menatap mata Sari. "Aku pikir kita perlu minum untuk bersantai dan menceritakan semua yang terjadi padamu. Bagaimana jika aku mabuk seperti kemarin? Bagaimana jika aku menciummu lagi? Ya Tuhan, aku semalaman tidak tidur, hanya memimpikan itu," erang Dimas sambil memejamkan mata. Ia bersulang dengannya dan berkata, "Untukmu, Sari, untuk wanita terbaik di dunia." Sari dengan senang hati meminum anggur ditemani pria tampan dan mencoba untuk sejenak melupakan penyakitnya. Ia merasakan kebutuhan, setidaknya di malam terakhir sebelum ke klinik, untuk terbuka pada seseorang. Mengapa tidak pada Dimas? Bukankah takdir yang mengatur sehingga mengirimnya pada saat yang paling tidak tepat di bawah jendelanya? "Aku akan bercerai dengan suamiku," katanya dengan ringan dan hampir ceria. "Aku sudah muak menjadi ibunya, dan secara umum, ada perubahan besar dalam hidupku," kata demi kata, mereka mengobrol. Meskipun tidak ada keluhan atau pengakuan berlebihan tentang operasi yang akan datang, seperti sifatnya, Sari tidak membiarkan dirinya melakukannya. Dimas mengambil tangannya dan menciumnya. Kemudian, setelah mengumpulkan keberanian, ia mencium bibirnya. Ciuman mereka berubah menjadi keinginan yang lebih besar. Bagi Sari, sudah lama ia tidak intim dengan seorang pria. Sari tahu bahwa keintiman ini adalah yang terakhir, dan ia membiarkan dirinya menikmati malam penuh kegembiraan dan kenikmatan jasmani. Dimas sendiri berada di puncak kebahagiaan. Ia tidak memejamkan mata, mengagumi wanita yang telah lama menjadi cinta rahasianya, yang memberinya dirinya begitu tiba-tiba dan penuh. Ia memimpikan untuk tidak pernah berpisah dengannya. Pagi hari tidak merusak suasana hati mereka berdua. Pagi itu begitu cerah dan ceria. Mereka minum kopi bersama, lalu Dimas bersiap-siap untuk bekerja. Di pintu keluar, ia lama mencium Sari dan ingin menanyakan sesuatu, tetapi Sari mendahuluinya. "Aku akan pergi hari ini. Ibuku tinggal jauh di sebuah desa." "Kapan? Kapan kamu akan kembali?" "Ketika aku kembali, aku akan meneleponmu," jawab Sari, tahu bahwa ia tidak akan menelepon. Begitu Dimas menghilang di tikungan, ia segera memanggil taksi dan pergi ke pusat onkologi. Setelah masa persiapan yang singkat, Sari dioperasi. Ia berbaring di ruang perawatan intensif,
sadar kembali. Hal terburuk sudah berlalu. Ia berbaring menatap langit-langit dan berdoa, perlahan-lahan sadar dari pengaruh bius. Dalam keadaan antara tidur dan sadar itu, doa adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan dalam kondisinya, dan ia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada doa. Ia memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkannya. Ia sangat ingin hidup dan menikmati hidup. Sebentar lagi ia akan punya cucu. Sungguh sukacita, impian setiap orang normal, menimang cucu, membesarkan generasi berikutnya, kelanjutan garis keturunannya. Ia memohon ampun atas dosa-dosanya, yang disengaja maupun tidak. Ia masih muda, dibutuhkan oleh putrinya dan keluarganya, dan ibunya. Bagi seorang ibu, kehilangan anak adalah hal yang paling berat. Bahkan demi ibunya, ia harus terus hidup. Ketika ia kembali sadar sepenuhnya, dokter yang menanganinya datang. Operasi berjalan, menurut saya, berhasil, katanya. Payudara telah diangkat dengan transplantasi kulit, kelenjar getah bening ketiak juga telah diangkat. Begitu Anda sedikit pulih setelah intervensi bedah, kita akan melanjutkan perjuangan untuk hidup Anda dan kewanitaan Anda. Sekarang kita akan menerapkan terapi radiasi. Ini akan membantu menghentikan perkembangan penyakit, meningkatkan kualitas hidup Anda, dan untuk sementara waktu membuat hidup Anda penuh. Bukan kata-kata yang benar-benar menginspirasi, lebih tepatnya kata-kata yang jernih dan memobilisasi. 6 jam setelah operasi, pasien yang dioperasi biasanya dipindahkan ke bangsal biasa dari ruang perawatan intensif. Sari juga dipindahkan ke bawah. Ia belum sempat pulih sepenuhnya dan beradaptasi dengan tempat baru ketika putrinya, Citra, dan ibunya Bukwalno menyerbu masuk ke bangsal. "Ibu," kata Sari lemah, tetapi ia tidak punya tenaga untuk menangis. Ia menatap putrinya dengan pandangan mencela, dan Citra mengerti tanpa kata-kata. "Ibu, jangan marah padaku, mohon Citra. Aku tidak bisa membohongi nenek." "Sari, anakku," Ibu Lastri membungkuk di atas putrinya. "Jangan marahi Citra, nak. Aku terus meneleponmu, tapi tidak tersambung." Aku panik, mulai menelepon Citra. Aku sudah membayangkan yang tidak-tidak. Ketakutan yang kucipatakan sendiri. "Iya," nenek menangis, curiga macam-macam. Citra membela diri. "Jadi ku beritahu saja semuanya. Nenek, semua baik-baik saja, ibu sedang operasi." Itu kan lebih baik daripada cemas tanpa alasan. Aku langsung lemas. Padahal baru beberapa hari yang lalu aku bicara denganmu, kupikir operasi apa. Aku langsung berkemas dan berhasil naik kereta pertama. "Syukurlah kamu masih hidup, sisanya bisa diusahakan." Sari tidak tahu harus menangis atau tertawa mendengar kenaifan seperti itu. Untung saja Ibu Lastri tidak kena stroke karena syok ini. Tetapi sekarang, ia merasa nyaman dengan kehadiran orang-orang terdekatnya. Beban di hatinya benar-benar terangkat, juga karena tidak perlu lagi menjelaskan pada ibunya. "Sari, bagaimana kamu bisa kena penyakit sialan ini? Kenapa dia memilihmu, putriku yang cantik ini? Seharusnya aku saja yang sakit, aku sudah tua, sudah cukup hidup." Ibu Lastri menangis sambil mengelus kepala putrinya seperti di masa kecil. "Apa sih, Ibu?" "Ibu belum tua," protes Sari lemah. "Firasatku sudah tidak enak, ada sesuatu yang terjadi," lanjut Ibu Lastri. "Kenapa aku yang terakhir tahu semuanya? Anak tidak seharusnya mati sebelum orang tua. Penyakitmu ini tidak adil. Aku tidak ingin membuat ibu khawatir. Jangan menangis, Bu, tidak perlu. Aku akan hidup lebih lama lagi," dokter bilang begitu. "Dokterku pintar, dia tidak akan berbohong. Terima kasih padanya, nak, karena telah mengobatimu." Ibu Lastri mengubah nada bicaranya. "Aku sudah menyiapkan oleh-olehku. Aku membawakan jamu dan ramuan dari pucuk pinus. Asalkan kamu sembuh, kami akan membantumu." "Tentu, Bu. Setelah dari rumah sakit, aku akan ke tempatmu. Cutiku masih panjang. Nanti kalau sudah pulih, baru bisa bekerja lagi." "Itu keputusan yang tepat, nak," Ibu Lastri senang. Di rumah sendiri, dinding pun membantu. Bukan kita yang menciptakan peribahasa itu. Di tempat kita kan sepi, tenang, udaranya saja sudah menyembuhkan. Kamu akan tidur nyenyak, makan buah dan sayur langsung dari kebun, pasti cepat pulih.
Citra, setelah menyerahkan ibunya ke tangan neneknya yang andal, bergegas pergi untuk urusannya, setelah mendapatkan daftar lengkap apa yang harus ia bawa. Ibu dan anak itu tinggal berdua. Tempat tidur kedua masih kosong. Ibu Lastri bertanya tentang Budi. Dan di saat sulit seperti ini, dia tidak ada di sisimu? Setidaknya dia datang menjengukmu. Aku mengusirnya, Bu. Aku sudah melayaninya selama 20 tahun tanpa hasil. Aku menganggapnya suami, memberinya makan dan minum, bahkan memakaikannya pakaian seperti manusia. Sekarang aku putuskan, cukup sudah. Sudah lama seharusnya, Nak, sudah lama, desah Ibu Lastri. Menimang anak, setidaknya dia menyenangkan kita karena tumbuh besar. Tapi yang ini, Ibu Lastri, dengan wawasan keibuannya, sejak pertemuan pertama melihat ketidakberdayaan menantunya di hadapan hidup, sifat kekanak-kanakannya, dan kemalasannya. Ia hanya tidak ingin membuat Sari sedih dengan mengkritik pilihannya. Dalam 20 tahun, Budi hanya beberapa kali mengunjungi mertuanya di desa. Ia makan, minum, berjalan-jalan di sekitar, beristirahat, dan berjemur. Tentang memotong rumput liar, memaku papan yang lepas, atau memperbaiki pagar, ia bahkan tidak pernah memikirkannya, bahkan tidak melihat ada pekerjaan di sekitarnya. Benar-benar tidak punya jiwa Hozaistuenoi, Budi sama sekali tidak terbebani dengan hal-hal sepele seperti itu dan hidup seperti seorang hedonis. Tetapi ia suka beristirahat di sana. Alam di sekitarnya mengundang untuk berjalan-jalan, sungai untuk berenang dan berjemur. Budi menunjukkan dirinya sebagai konsumen yang sangat baik dari keajaiban ini. Namun, ia bersikap manis dan sopan, membukakan pintu untuk mertuanya, berterima kasih atas makan siang yang lezat, membawakannya buket bunga dari jalan-jalan. Ibu Lastri hanya bisa menghela napas melihat putrinya dan diam. Hanya saat sendirian ia bisa meludah ke arah menantunya yang sopan itu dan tanpa terdengar mengucapkan kata-kata tidak senonoh, yang sama sekali bukan sifatnya. Ya, begitulah kelakuannya, jangan katakan lagi. Ibu tidak pernah meninggalkan Sari, siang dan malam, menjaganya dan menyelimutinya dengan perhatian sedemikian rupa sehingga Sari merasa tidak enak. Bu, kenapa ibu memperlakukanku seperti bayi? Ia mencoba menenangkannya. Aku tidak boleh berbaring terlalu lama. Dokter menyuruhku bergerak semampuku. Ibu kan dengar sendiri. Iya, Nak, tentu saja. Ibu Lastri setuju, sambil segera menyodorkan dan memberikan segalanya agar Sari merasa nyaman. Ibu, sebentar lagi aku akan ditutupi lumut atau kapas seperti hiasan pohon Natal. Sari hampir marah, tetapi dengan ibu, mana bisa berdebat. Dan akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba, hari kepulangan. Bahagia bagi Sari yang sudah bosan di rumah sakit, dan terlebih lagi bagi ibunya, yang di bangsal bahkan tidak punya tempat untuk merebahkan kepala. Meskipun ditentang oleh putrinya dan dibujuk oleh staf, Ibu Lastri hampir tidak pernah pulang ke apartemen Sari. Dan budimu itu tidak pernah menelepon sekalipun, Ibu Lastri tidak bisa menahan diri saat mereka meninggalkan bangsal. Syukurlah, jawab Sari. Beban turun dari punggung kuda. Aku tidak perlu membuang tenaga untuk berbicara dengannya lagi. Citra, yang datang menjemput mereka dengan taksi, diam. Ia sangat tidak senang mendengar kebenaran tentang ayahnya. Ia sendiri menelepon Budi begitu Sari masuk ruang operasi, menceritakan secara rinci apa yang terjadi. Ibu Ratna tentu saja juga tahu, tetapi ia bahkan tidak menanyakan kabar Sari kepada Citra. Bagaimana bisa begitu? Heran Citra. Baiklah ayah, dia memang selalu begitu. Tapi Nenek Ratna? Dia kan seorang wanita. Dan ia diam-diam meludah ke belakang bahunya, menatap Bimanya yang acak-acakan, yang berlari ke semua apotek ketika ibu mertuanya membutuhkan obat tambahan. Dan hari ini, ia meminta izin dari teman-temannya di kantor untuk membawa pulang para wanitanya dari klinik dengan segala hormat. Ia juga membawa buket bunga untuk ibu mertuanya yang baru dioperasi, sekotak coklat untuk Nenek Lastri, dan cubitan untuk Citra yang berlari dan melompat-lompat seolah-olah akan melahirkan keturunannya. Citra, kamu sebentar lagi jadi ibu, teriaknya dengan kesal. Setidaknya tenang sedikit. Awas ya. Suami muda itu mengerutkan kening pada istrinya. Ah, betapa enaknya di rumah.
Seru Sari gembira saat memasuki apartemen yang bersih dirapikan oleh anak-anaknya. Beberapa hari ia habiskan untuk urusan-urusan kecil, lalu tiket yang sudah dibeli oleh Citra untuk pulang kampung sudah menunggu mereka. Kedua wanita itu dengan gembira bersiap-siap untuk pulang, seperti kata Ibu Lastri. Setelah berpesan pada Citra untuk menyiram bunga dan menjaga rumah, mereka berangkat dalam perjalanan yang tidak dekat. Perjalanan 300 km ternyata tidak sesulit yang ditakuti Ibu Lastri. Sari pergi dengan suasana hati yang baik, menantikan udara bebas dan pertemuan dengan tanah kelahirannya. Desa kecil mereka terletak dengan nyaman di tepi sungai. Dulu, ini adalah desa biasa. Kemudian, tidak jauh dari situ, dibangun pabrik penggergajian kayu, muncul penduduk baru yang melayaninya, dan sebuah pemukiman tumbuh. Perlahan-lahan, desa itu menyatu dengannya, dan sekarang tidak ada yang membedakan antara penduduk. Hanya bagian pemukiman di mana penduduk asli tinggal sejak awal yang terus disebut kampung dan mereka terus hidup seperti sebelumnya, dari hasil hutan. Perusahaan kayu setempat adalah salah satu yang terbaik di provinsi itu, jadi orang-orang bertahan di pemukiman mereka, dan Ibu Lastri tidak mau pindah kemanapun. Di sini, semua penduduk saling mengenal, hidup rukun. Sari tumbuh di tengah kerabat dan teman-teman yang penuh kasih yang selalu mendukungnya dalam segala hal. Ketika ia tumbuh dewasa dan lulus sekolah dengan baik, ia memutuskan untuk pindah ke kota untuk mendapatkan pendidikan dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Awalnya Ibu Lastri menentang keputusan ini, tetapi Sari bersikeras pada niatnya. Sekarang, ibunya sangat senang bahwa Sari pada waktunya menetap di kota. Siapa yang tahu bagaimana hidupnya akan berjalan jika ia tetap di rumah? Sari tumbuh di tengah teman-teman yang selalu mendukungnya dalam segala hal. Setelah lulus, ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan lokal dan mulai membangun kariernya perlahan-lahan. Tak lama kemudian, Sari bertemu Budi, yang pada awalnya bekerja di perusahaan yang sama. Mereka menjadi teman dan secara bertahap mulai berkencan. Seiring waktu, mereka menikah dan membangun sebuah keluarga. Sari dengan Citra kecil sangat menyukai musim panas di desa dan menghabiskan banyak waktu di sana. Dan sekarang ia datang ke sini seolah-olah ke tanah perjanjian, ia tahu di mana mencari kesehatan. Di desa, di rumah ibu, rasanya menyenangkan. Udaranya begitu segar, sehingga kau bernapas dan tidak bisa cukup, selalu sunyi dan tidur nyenyak sekali. Dan tentang produk yang mereka beli dari para petani, tidak perlu dibicarakan lagi. Mana bisa dibandingkan dengan yang dibeli di supermarket? Nafsu makan Sari sangat baik. Ia sendiri heran. Ternyata dokter benar, berada di pedesaan baik untuknya. Sari merasa seperti di masa kecil. Ia merasa seperti gadis kecil ketika ibunya memasak makanan lezat, dan ia sendiri dengan riang gembira menikmati hidup dan setiap harinya. Hanya saja rasa mualnya mengganggunya. Dokter mengatakan bahwa jalan menuju pemulihan akan panjang, dan wanita itu memahaminya. Namun, ia berusaha untuk tidak menunjukkan kepada ibunya dorongan untuk muntah yang dideritanya, biasanya di pagi hari. Kemudian itu entah bagaimana hilang dengan sendirinya, dan Sari menenangkan diri. Dimas menelepon Sari beberapa kali sehari, tetapi ia tidak ingin berbicara dengannya. Ia hanya tidak mengangkat telepon dan tidak merespons. Ibu Lastri, yang di masa mudanya menganggap dirinya ateis, menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan, setelah mencapai usia parubaya menjadi sangat religius dan mengunjungi gereja setiap hari Minggu. Sari, berkat ibunya, juga belajar beberapa doa, dan sekarang paginya dimulai dengan doa di depan ikon Bunda Maria. Setiap hari juga diakhiri dengan doa. Doa menenangkan dan memberikan harapan untuk sembuh. Di rumah kelahirannya, bukan di rumah sakit, kedamaian batin datang. Sari percaya bahwa ia pasti akan sembuh dari penyakit mengerikan itu. Kegembiraan besar juga ia dapatkan dari pergaulan dengan teman-teman lamanya, Valentina dan Antonina. Valentina lulus dari institut keguruan dan mengajar di sekolah desa. Ia sudah menimang cucu. Ia mengetahui kedatangan temannya dan segera bergegas memeluknya. Ceritakan cepat, bagaimana kabarmu? Sari entah kenapa langsung menceritakan penyakitnya kepada teman cerianya itu. Valentina mendengarkannya tanpa satupun komentar, tidak menghibur atau meneteskan air mata.
Ia langsung membawanya ke seorang tabib tua, kerabatnya, di desa terpencil yang hanya tersisa 5 rumah. Dengan mobil sekolah tua, mereka sampai di sana dan menemukan wanita tua itu di kebun. "Aku belum dibutuhkan olehmu," kata nenek tua yang tinggi dan bungkuk dengan wajah gelap, menatap wajah Sari dengan saksama. "Jika pengobatan rumah sakit tidak membantu, minumlah ini." Ia memberi Sari sebuah botol kecil berisi cairan coklat tua dan memaksanya untuk menghafal dan mengulangi dengan tegas berapa tetes dan bagaimana cara meminumnya. Sari dengan rasa terima kasih menerima obat itu, berterima kasih pada wanita tua itu dengan oleh-oleh. Tidak ada toko di dekat situ dan tidak ada yang mengantarkan makanan untuknya. Bersama-sama, teman-teman itu mengunjungi Antonina, yang, tidak seperti Valentina, baru saja menjadi ibu untuk kelima kalinya. "Di usia tua begini, aku malah melahirkan anak laki-laki," tawa Antonina. "Valentina sudah jadi nenek, sementara aku," dan ia dengan penuh kasih menunjukkan putranya. Keempat putrinya membantunya dalam segala hal. Suaminya, Iwan, lebih bangga lagi. Pria yang tegap dan rajin yang bekerja sebagai penggergaji kayu di perusahaan kayu itu benar-benar gembira dan menggendong putranya yang berusia 5 bulan di tangannya, bersinar dengan senyum. "Lihat, betapa gagahnya. Kuda tua tidak merusak ladang. Semua berkat usahanya," tawa istrinya. "Orang tua ini sudah gila. Lahirkan lagi, lahirkan lagi." Begitu katanya. Gadis-gadis yang lebih tua menata meja. Dengan obrolan dan tawa, mereka minum teh, minum untuk kesehatan bayi dan ibu serta ayahnya, bahkan 1 atau 2 gelas lagi. Kebahagiaan keluarga ini terlihat jelas, dan Sari sekali lagi bersukacita karena telah mengirim suaminya yang tidak berguna itu pergi. Ia tidak pernah merasakan dukungan darinya seperti yang Iwan berikan pada Antoninanya. Jalan-jalan bersama, pertemuan yang sering, dan kumpul-kumpul semakin mendekatkan teman-teman itu. Ibu Lastri diam-diam bersukacita melihat putrinya menjadi lebih berisi, pipinya sedikit merona. Ia berdoa lagi dan lagi, takut akan kesialan. Citra menelepon setiap hari, semuanya baik-baik saja, hanya berat badannya bertambah. Dokter menyuruhnya lebih banyak berjalan, dan Bimanya tidak bisa tenang. Untuk calon putrinya, ia sudah menemukan nama. Bagaimana jika laki-laki? Dan sekarang ia panik, tidak bisa menemukan nama laki-laki yang bagus dan cocok dengan nama keluarga. Sari dan Ibu Lastri juga menghabiskan lebih dari 1 malam dalam pencarian nama yang menular ini. Kemudian nenek itu melambaikan tangan. "Untuk apa kita berusaha sia-sia? Mereka toh tidak akan mendengarkan. Mereka yang melahirkan, mereka yang akan menamai." "Benar juga," setuju Sari, dan kedua ibu itu menghentikan pencarian yang tidak berguna itu. Selain kekhawatiran ini, Sari punya hal lain untuk dikhawatirkan. Seminggu lagi ia harus kembali bekerja, tetapi rasa mualnya tidak kunjung hilang. Di akhir masa tinggalnya di desa, bahkan ibunya memperhatikan hampir setiap pagi. Dengan diam-diam khawatir, Ibu Lastri terbakar dari dalam karena kecemasan akan satu-satunya anaknya. Ia diam dan bersabar, tidak ingin mengganggu jiwa Sari. Hari perpisahan tiba. Pergi dari ibu terasa sedih bagi Sari, tetapi tidak ada pilihan lain. Ibu Lastri tidak menunjukkan bahwa ia sedih. Dengan mata kering ia memeluk dan mencium putrinya, diam-diam memberkatinya dalam perjalanan, dan tinggal sendirian untuk siang dan malam berdoa kepada Tuhan untuk kesehatan darah dagingnya. Sari kembali dari desa dan di luar jadwal pergi ke onkolog. Ia ingin segera mengetahui penyebab mual yang telah menyiksanya selama sebulan ini. Ia membayar untuk tes cepat, dan dokter memberitahunya, semuanya berjalan, bisa dibilang, tidak buruk. Hasil tesnya sangat baik. Tetapi masih terlalu dini untuk menilai, waktunya belum cukup. Kita akan melakukan tes tambahan untuk mengetahui penyebab mual, dan tentu saja, ke ruang pemeriksaan ginekolog. Selebihnya tentang Anda, sepertinya kami sudah tahu. Kehamilan 6,7 minggu, ginekolog mengejutkan Sari. USG akan menunjukkan lebih jelas. Wanita itu tidak bisa percaya apa yang terjadi. Ini tidak mungkin. Saya menderita kanker, saya dioperasi, saya menerima radiasi. Dan sekarang apa yang harus saya lakukan?
Sekarang Anda harus menjalani semua tes dan memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan dengan kehamilan Anda. Terus terang, tidak setiap hari terjadi kasus seperti ini. Pertama, wanita hamil berusia 40 tahun di sini cukup jarang. Sedikit pahlawan wanita yang ingin di usia matang mengurusi botol dan popok. Para wanita ingin hidup untuk diri mereka sendiri. Nah, dengan onkologi, ini sudah menjadi fenomena yang sangat langka. Tapi tahu tidak apa yang akan saya katakan? Sama sekali bukan fakta bahwa penyakit mengganggu keibuan. Dari pengalaman saya bisa katakan begini, dalam kasus-kasus langka, wanita dengan onkologi yang menerima terapi radiasi melahirkan anak-anak yang sakit. Tapi anak-anak yang sakit juga bisa lahir dari orang tua yang sehat. Tidak ada yang kebal dari itu. Jadi, hanya Anda yang bisa memutuskan apakah anak ini akan lahir atau tidak. Sari menjalani USG ulang dan kehamilannya dikonfirmasi. Semakin Sari memikirkan tentang anak itu, semakin ia ingin melahirkannya. Setiap hari ia berdoa, memohon kesehatan kepada Tuhan dan Bunda Maria, dan tiba-tiba harus aborsi? Tidak, ia tidak bisa dengan kehendak bebasnya membunuh anaknya sendiri. Selama berada di rumah sakit dan di desa, Sari tidak pernah menelepon Dimas. Ia tidak bisa memutuskan hubungannya. Untuk itu ia tidak punya kekuatan dan energi, dan ia tidak ingin membebaninya dengan masalahnya. Tetapi ia mengingat pria ini, yang dalam satu malam menjadi sumber kegembiraan baginya, bahkan dengan perasaan hangat. Dan sekarang Tuhan sendiri yang memerintahkan untuk memberitahunya. Ia akhirnya memutuskan untuk menelepon Dimas, menceritakan tentang kehamilannya. Ia dengan tegas menekan nomor yang hilang, di suatu tempat dalam daftar kontak. Halo, Sari, akhirnya, apa kamu baik-baik saja? Suara pria itu terdengar cemas sekaligus gembira. Aku sudah lelah menunggu. Aku mampir ke rumahmu, tapi pintunya terkunci. Yah, secara umum, aku baik-baik saja. Tapi kita perlu bertemu. Apa kamu bebas malam ini? Sari memutuskan bahwa mereka harus bertemu di tempat yang netral, agar tidak terkesan memaksa. Ia tidak ingin menciptakan kesan pada Dimas bahwa ia menuntut sesuatu darinya saat itu juga. Dan pada saat yang sama, ia merasa perlu untuk membahas nasib calon anaknya dengannya. Mereka sepakat tentang tempat dan waktu pertemuan. Dengan tidak sedikit kegelisahan, Sari bersiap-siap untuk keluar malam itu. Ia punya sedikit waktu sebelum kembali bekerja, dan setelah operasi ia praktis tidak bertemu dengan kenalan lamanya, baik di tempat kerja maupun di kota secara umum. Ia merias wajah, menyisir rambutnya dengan indah, dengan sedih menatap helaian rambut yang sudah tumbuh. Apakah sebentar lagi kemo akan memakanmu? Tapi tidak ada waktu untuk bersedih. Mengenakan gaun ungu favoritnya dan membawa tas, ia keluar dari rumah dan masuk ke taksi yang sudah menunggu. Dimas menunggu Sari di sebuah kafe. Ia memesan sampanye, buah-buahan, coklat, tidak lupa sebelumnya membeli buket bunga yang mewah. Pria itu terlihat gugup, terus-menerus melirik jam dan menatap pintu masuk agar tidak melewatkan kedatangan Sari. Sepanjang musim panas, Dimas sangat merindukan wanita ini. Usianya sudah di atas 40 tahun, tetapi ia belum berhasil mengatur kehidupan pribadinya. Dan sama sekali bukan karena ia seorang pecandu alkohol atau egois. Tidak. Ia selalu menjadi orang yang baik dan responsif, bahkan berusaha membantu orang lain dan membuat dunia menjadi lebih baik. Meskipun begitu, ia tidak beruntung dalam kehidupan pribadinya. Setiap kali ia memulai hubungan dengan seorang wanita, hubungan itu berakhir dengan perpisahan. Wanita pertamanya adalah Ana yang cantik, yang bekerja di kafe sebelah rumahnya. Dimas muda begitu terpesona oleh mata, rambut ikal, dan keanggunannya sehingga ia langsung jatuh cinta. Ia sama sekali tidak peduli bahwa Ana 6 tahun lebih tua darinya dan memiliki seorang putri yang sedang tumbuh, Oksana yang gemuk, yang langsung akrab dengan Dimas. Ana ternyata sangat bijaksana dan langsung memberinya pengertian bahwa mereka tidak punya masa depan. Ia sadar betul bahwa Dimas tertarik karena ketidakpengalaman dan masa mudanya, minat mereka tidak banyak yang sama, dan arah hidup mereka berbeda. Dimas adalah tipe pria lajang yang tenggelam dalam pekerjaannya yang membutuhkan sandaran yang andal dan tenang. Selain itu, ia tidak punya pengalaman cinta. Ana,
yang sepenuhnya tenggelam dalam bisnis, sibuk dengan urusan kafe, berharap di masa depan bisa membuka usaha serupa sendiri, atau mungkin menjadi tokoh penting di jaringan ini. Ia juga membutuhkan dukungan keluarga. Untungnya, untuk putrinya ia hampir selalu punya waktu. Bagaimanapun, Ana menempatkan karier di atas hubungan dengan pria. Tidak, Dimas, katanya, menjauh darinya setelah malam yang penuh gairah. Semuanya indah di antara kita selama kita belum menikah, mengerti? Dan jangan sampai kamu terikat denganku. Dan lalu apa? Dimas mencoba membantah. Lalu tidak ada apa-apa, kamu bukan milikku, aku bukan milikmu, kita bukan lagi teman. Hentikan omong kosong itu, pemuda itu memeluknya. Aku lebih tua dan aku lebih pintar, desah Ana. Ia berusaha mengurangi intensitas gairah mereka, dan kemudian memanfaatkan kesempatan pertama untuk pindah ke kota tetangga di mana ada pekerjaan untuknya di cabang lain. Ia tidak meninggalkan alamat. Dimas berkali-kali pergi ke kafe tempat ia bertemu Ana, mencoba mencarinya di tempat ia pindah. Untuk tujuan ini, ia berkenalan dan berteman dengan Katia, rekan kerja Ana. Tetapi Katia, alih-alih membantunya, dengan lihai memasang jaring untuk pemuda yang menderita itu. Dimas, dengan keluguan hatinya, tidak langsung menyadari betapa cerdiknya Katia menunda saat perpisahan mereka, betapa lama ia menahannya saat bertemu dengan permintaan dan cerita yang tidak penting. Tanpa sadar, ia terbiasa dengan komunikasi yang terus-menerus dengan gadis itu dan berhasil tidak terbiasa. Pada akhirnya, Katerina berhasil memikat pemuda itu sedemikian rupa, sehingga ia mulai menganggap dirinya hampir sebagai tunangannya. Dimas baru sadar ketika merasakan tekanan yang meningkat dari pihaknya. Dimas, kok kamu lupa lagi beli anggur? Katanya dengan tidak senang. Kamu kan tahu aku suka anggur merah setelah mandi. Ketika ia membawa anggur, ia kembali mengajukan tuntutan. Lagi-lagi yang kering. Untuk apa rasa asam ini lagi? Kapan aku akan mengajarimu untuk akhirnya melepaskan kekasaranmu? Segera, Katia mencoba menariknya ke dalam lingkaran keluarganya, ibu yang sama-sama rewel dengan bibir yang selalu cemberut dan ayah yang takut istri. Dimas, saat pertama kali melihat orang tua tunangannya, sebagaimana Katia tanpa ragu langsung memposisikan dirinya, dengan ngeri membayangkan masa depannya. Tak perlu dikatakan lagi, ia segera memutuskan komunikasi dengan gadis manis ini, yang sejak minggu kedua perkenalan, sudah mulai membangkitkan keinginan untuk mencekiknya. Setelah Katia, muncullah Maria, rekan kerja Dimas. Ya, sebelum Sari. Setelah bekerja sebentar di posisinya, Maria dan Dimas menjadi akrab karena permainan komputer. Gadis itu membutuhkan konsultasi dari seorang ahli komputer berpengalaman dan sering meminta bantuannya. Dan karena seseorang bertanggung jawab atas apa yang telah ia jinakkan, maka Dimas, secara alami karena kebaikannya, mulai sering mengobrol dengan Maria. Terkadang mereka makan siang bersama, tetapi gadis itu ternyata sangat kompleks dan tertutup sehingga Dimas tidak pernah berhasil benar-benar dekat dengannya. Sepertinya ia menyukai Dimas dan menunjukkan minat padanya, tetapi psikologi seorang penyendiri tidak tahan dengan komunikasi yang terus-menerus. Ia segera mengundurkan diri, dan kemudian Dimas mengetahui bahwa Maria hanya bekerja dari rumah dan hanya keluar jika sangat perlu. Fobia sosial ternyata tidak hanya dialami oleh pria, ia mengakui dengan sedih. Secara manusiawi, ia merasa kasihan pada Maria yang muda dan cantik, tetapi ia mengerti bahwa mencari pertemuan baru dengannya tidak ada gunanya. Ia adalah tipe orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan ia harus hidup di dunianya yang tertutup. Wanita muda berikutnya tidak masuk, melainkan menyerbu masuk ke apartemen bujangannya seolah-olah itu rumahnya sendiri dan hampir menjadi nyonya rumah yang sah di sana. Daria, bulat dan cantik, datang ke kota besar untuk mencari nafkah. Ia tinggal di gedung sebelah. Ia dan temannya menyewa sebuah kamar dari seorang wanita tua aneh yang mengganggu mereka dengan permintaannya yang tidak masuk akal untuk menemaninya ke konser atau pertunjukan. Sebagai imbalannya berjanji akan mewariskan apartemennya kepada mereka. Sejauh yang Dasya tahu, sudah ada tidak kurang dari 5 penuntut dan ahli waris atas apartemen nenek itu, tetapi entah kenapa tidak ada satupun dari mereka yang menemaninya ke teater. Terpaksalah Daria mencerahkan diri, karena nenek itu tidak bisa duduk sepanjang pertunjukan sendirian, dan meninggalkannya sendirian tidak mungkin.
Dengan berat hati, Dasya mendengarkan aria opera, pertunjukan teater modern yang canggih di mana burung camar Chekhov yang setengah telanjang berteriak dan melambaikan selendang sebagai ganti sayap, dan omong kosong serupa. Gadis itu hanya terhibur oleh fakta bahwa tiket dengan harga yang luar biasa mahal itu dibeli oleh Agnia Petrovna dengan uangnya sendiri, jika tidak, gadis itu tidak akan bisa menemaninya. Dengan segala keinginan, penghasilannya di perusahaan kebersihan tidak akan cukup. Karena Dasya adalah gadis yang sederhana dan rajin, ia membawa rajutan ke pertunjukan. Dalam satu pertunjukan, ia berhasil merajut 3 spons mandi. Suatu kali, terbawa oleh nasib Katerina, apakah akan terjun ke Volga atau tidak, ia tidak berhenti tepat waktu dan spons mandi itu menjadi sepanjang Volga. Daria membersihkan apartemen Dimas begitu bersih sehingga ia kagum. Sekarang saya akan selalu memesan dari Anda. Siapa nama Anda? Tanyanya pada gadis itu. Dasya. Kenapa harus memesan? Saya akan datang sendiri. Saya kan tinggal di gedung sebelah. Saya dan Ksenia, teman saya, menyewa kamar di sana. Tidak perlu bayar persentase ke perusahaan, Anda tidak repot, saya dapat uang lebih banyak, dekat juga. Baiklah, setuju Dimas. Sejak saat itu, di rumahnya semakin sering terdengar suara ceria Dasya yang manis. Siapa yang sama sekali tidak punya kompleks? Gadis dari kota provinsi itu langsung menangkap semua pesona kehidupan bujangan. Awalnya ia mulai memasang teko air saat Dimas akan pulang, ia sendiri yang memberikan kunci agar bisa datang ke apartemen yang bersih. Kemudian ia memutuskan untuk menggorengkan kentang untuk makan malam. Dimas malu, tetapi menerima perhatiannya dengan rasa terima kasih. Lain kali, ia mendapati Dasya bernyanyi di kamar mandinya. Ia dengan senang hati bermain air, membiarkan pintu sedikit terbuka. Dimas sempat terganggu, tetapi ia cepat luluh. Segera, Dimas dan Dasya menjadi teman dekat sehingga ia mulai mengurus rumah tangganya. Dimas, tehmu habis, katanya dengan cemas di malam hari. Besok aku akan beli. Di supermarket ada teh celon yang bagus dan tidak terlalu mahal. Baiklah, setuju Dimas yang lemah lembut, yang tanpa diduga menyukai bahwa ada yang merawatnya. Lain kali, Dasya membawa bakso. Daging sapi, pamerannya. Kamu tidak akan menemukan yang seperti ini dimanapun. Teman saya yang kasih dari bawah meja. Mereka hanya menyimpannya untuk diri sendiri. Apa masih ada barang dari bawah meja? Dimas tercengang. Kamu naif sekali, jawab Daria dengan angkuh. Sama sekali tidak bisa hidup, padahal orang kota dan terpelajar. Mereka makan malam bersama, membahas beberapa hal. Dasya bercerita tentang klien-kliennya dari perusahaan kebersihan dan ibu kosnya. Dimas lebih banyak mendengarkan. Apa yang bisa ia ceritakan kepada gadis ini tentang pekerjaannya? Hubungan persahabatan seperti itu bisa berlanjut lama. Tetapi suatu malam, Dasya tiba-tiba menatap matanya dan bertanya, Dimas, maukah kamu menikah denganku? Aku akan melakukan semua pekerjaan rumah tangga, kamu bekerja. Jangan salah sangka, aku masih gadis. Dan ia dengan malu menundukkan matanya. Dimas tidak hanya bingung, ia hancur di tempat. Ini bagaimana? Aku butuh KTP. Dan tempat tinggal juga akan bagus. Aku kan yatim piatu. Tidak punya kerabat. Di kota kecil kami tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jadi aku, dan kamu orang baik, aku lihat. Maaf, katanya tiba-tiba dan cepat-cepat pergi, membanting pintu. Ia tidak pernah datang lagi. Dimas berdiri terperangah, tercengang oleh lamaran gadis itu yang tulus dan sangat tersentuh oleh ketulusan hatinya. Ya Tuhan, desahnya, dan seolah-olah melepaskan beban berat dari dirinya. Itu adalah beban persahabatan, beban kepercayaan yang diberikan oleh jiwa murni ini, Dasya. Sepanjang hari berikutnya, ia tidak bisa melepaskan pikiran tentangnya. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi di zaman kita, di abad ke-21, ia tidak henti-hentinya takyub. Dibandingkan dengannya, aku ini siapa? Hal itu tidak membuatnya lebih mudah, dan kehidupan keluarga tidak muncul begitu saja. Dan sekarang, menunggu Sari, ia kembali gelisah.
Apakah ia ditakdirkan untuk kesepian? Apakah ia tidak akan beruntung juga dengan wanita luar biasa ini? Begitu Sari masuk ke kafe, Dimas melambaikan tangan agar ia melihatnya. Sari berjalan ke meja. Ia memberikan buket bunga, memeluknya sedikit. Aroma bunga yang samar tercium. Mereka duduk di meja. Dimas ingin menuangkan sampahnya ke dalam gelas, tetapi Sari menolak. Aku tidak boleh minum alkohol. Apa yang terjadi? Kenapa tidak boleh? Ia terkejut. Aku harus menceritakan banyak hal padamu sekarang, hal-hal yang tidak kamu ketahui dan tidak kamu duga, tentu saja. Bisakah kamu bersabar? Tentu saja, katakanlah. Dimas menunjukkan kesiapannya untuk hal terburuk dari bibir wanita yang dicintainya. Kita mulai dari fakta bahwa aku sakit parah. Aku menderita kanker, mulai Sari, dan memperhatikan bagaimana lawan bicaranya menegang. Aku sengaja mengambil cuti panjang untuk operasi. Semuanya berjalan lancar sejauh ini. Aku pergi ke tempat ibuku, jauh dari pembicaraan dan kebisingan. Di sana aku pulih dengan baik, tapi muncul sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Aku hamil. Dimas membeku dengan gelas di tangannya. Kenapa kamu menceritakan semua ini padaku? Kamu bercerai dengan Budi, tapi hamil darinya? Tidak, kamu salah paham. Aku memang bercerai dengan Budi, itu benar. Tapi aku sudah lama tidak berhubungan dengannya. Dimas, ini anakmu. Seperti siapapun di posisinya, ia tidak bisa mengerti bagaimana itu terjadi. Malam itu? Ya. Aku sudah lama tahu tentang penyakitku. Percayalah, aku tidak memikirkan urusan ranjang. Dan hubungan dengan suamiku sudah sangat buruk sejak lama. Tapi waktu itu, sesuatu terjadi padaku, dan aku berpikir, toh aku sudah siap mati, tapi ternyata. Dimas, dalam kebingungan, meminum habis gelasnya dan menatap Sari dengan mata bersinar. Kita akan membesarkan anak kita, Sari. Aku bahagia. Akhirnya ia mengumumkan. Mungkin aku tidak bereaksi seheboh yang biasa ditunjukkan di film, tapi aku hanya sedikit terkejut. Kamu harus membesarkan bayi itu sendirian, apa kamu siap? Sari tidak memikirkan perasaan, yang penting baginya adalah nasib calon anaknya. Ceritakan semua tentang penyakitmu. Mungkin tidak seseram yang kamu pikirkan. Banyak yang sembuh darinya, hidup lama, dan meninggal karena hal lain. Dan lagi, kedokteran terus maju, setiap hari ditemukan obat dan cara baru. Kita akan berobat, Sari, kata pria itu dengan penuh semangat. Aku sangat berharap pada keajaiban. Mereka berbicara lama, kadang-kadang teratur, kadang-kadang kacau, mengingat sesuatu yang menurut mereka lucu, dan kembali ke topik yang paling penting. Akhirnya, tanpa benar-benar makan, Sari bersiap-siap untuk pulang karena besok ia harus bekerja. Kamu pulang saja ke tempatmu, Dimas dengan lembut menghentikannya yang hendak keluar dari taksi. Nanti. Baiklah, ia menundukkan kepala dengan patuh, mengerti bahwa kegigihannya tidak pantas setelah semua yang telah dialami Sari. Keesokan paginya mereka bertemu di tempat kerja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi kegembiraan Dimas tidak bisa disembunyikan. Ia penuh dengan harapan yang cerah. Anehnya, Sari tidur nyenyak malam itu dan tampak luar biasa. Sari, kamu kurusan dan makin cantik, sambut rekan-rekannya di departemen. Kuti ini bermanfaat. Dimas menggandeng tangannya dan berkata, sekarang kamu milikku. Tidak akan kemana-mana tanpaku. Entah ke tempatmu atau ke tempatku, bagaimanapun juga, aku akan bersamamu. Sebulan kemudian, proses perceraian Sari dengan Budi berlangsung. Di depan gedung pengadilan, Sari ditunggu oleh Budi dan Ibu Ratna. Mereka terkejut melihat Sari datang ke gedung pengadilan tidak sendirian, melainkan ditemani seorang pria. Tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah perutnya yang sudah terlihat membulat. Aku akan menikah dengan orang lain, dan kami akan punya anak, Sari memberitahu ibu mertuanya. Cepat sekali kamu pulih dari penyakitmu. Benar kata Budi, kamu mengarang semuanya. Ya Tuhan, dengan monster seperti apa dia hidup. Sekarang bahkan jika kamu ingin dia kembali, kamu tidak akan mendapatkannya, kata ibu mertua dengan angkuh dan berjalan ke putranya. Berkat ibu mertua, berita kehamilan Sari menyebar dengan sangat cepat.
Kerabat terkejut dengan berita seperti itu, tetapi menerimanya. Dimas melamar Sari segera setelah perceraiannya, dan mereka menikah dengan tenang. Setelah waktu yang ditentukan, Sari melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Pada saat itu, Putri Citra sudah bisa dibilang besar, jika kata itu cocok untuk bayi. Baik Citra maupun Sari tidak ingin operasi caesar dan melahirkan secara normal. Untuk membantu cucunya, dari desa datanglah Ibu Lastri yang bahagia dan sibuk dengan segudang ramuan kering untuk memandikan bayi. Ia mengerti bahwa bagi Sari akan sedikit berat mengurusi cucu yang baru lahir, karena ia sendiri sudah mendekati waktu melahirkan, dan sekarang semuanya sudah berlalu. Ayah-ayah yang bahagia, Bima dan Dimas, membahas merek susu formula dan keunggulan berbagai popok, berjalan-jalan, satu dengan putrinya, yang lain dengan putranya. Ibu-ibu, putri dan ibu, setiap hari bertukar kabar melalui panggilan video. Dan sekarang Citra dengan putrinya datang mengunjungi Sari, nenek sekaligus ibu muda. Para wanita membandingkan paman dan keponakan. Anissa sudah tersenyum. Lihat bagaimana dia menatap pamannya, tawa Citra. Dan mata Bagas seperti matamu, persis. Ayo kita foto dan bandingkan. Sepertinya kamu dan dia mirip sekali, Sari teringat Citra kecil. Kenalan dengan senyum menceritakan kepada kenalan lain tentang keluarga yang tidak biasa ini, di mana ibu melahirkan setelah putrinya. Mereka semua bertepuk tangan dan berharap, semoga anak-anak tumbuh sehat dan ibu-ibu mereka juga sehat. Dan memang, mungkin hadiah utama dari takdir menanti orang-orang ini di depan. Kehamilan yang tiba-tiba menjadi keajaiban yang menyelamatkan hidup Sari. Pada pemeriksaan rutin di onkolog, ibu muda itu dikejutkan dengan berita bahwa tumornya tidak ada lagi. Ia benar-benar sembuh dari kanker saat mengandung putranya. Tuhan telah mendengar doanya dan memberinya kesempatan kedua untuk bahagia.